Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa binti Thoibah, NIM 009 dari kelas 2A Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai software Unity dan beberapa tools yang ada pada software ini. Baik, sebelumnya kita buka terlebih dahulu softwarenya. Nah, jadi apa sih Unity itu? Unity adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan oleh para developer untuk menciptakan sebuah game. Di dalam aplikasi Unity ini bisa berbasis 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di sini saya akan mengklik New. Dan saya memilih objeknya yaitu 3 dimensi. And create project. Ini merupakan tampilan awal dari software Unity. Ketika pertama kali kita membuka Unity dan setup project, akan muncul halaman yang berisikan beberapa Windows terbuka. Di dalam Unity ini, ada 5 window utama yang menjadi fokus utama pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu Windows Scan. Windows Scan digunakan untuk melihat secara visual game yang kita bangun. Di sini kita bisa memodifikasi kepada game objek yang kita masukkan ke dalam scan. Di dalam Windows Scan ini terdapat 5 tools. Yang pertama yaitu Hand Tools. Digunakan untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scan. Yang kedua yaitu Position Transform Tool yang digunakan untuk mengubah komposisi rotasi pada sebuah game di sumbu X, Y, dan Z. Yang ketiga yaitu Rotation Transform Tools yang digunakan untuk mengubah komponen rotasi pada sebuah game objek. Terdapat sumbu X, Y, dan Z. Yang keempat yaitu Scale Transform Tools yang digunakan untuk mengubah komponen scale atau ukuran dari sebuah game objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Dan tools yang kelima yaitu bernama Rectangle Transform Tools. Tools ini digunakan untuk mengubah komponen dan sudut pandang 2 dimensi. Selanjutnya kita akan mencoba mengenali tools yang terdapat di dalam toolbar Windows Scan. Yang pertama yaitu Shaded. Nah, Shaded ini digunakan untuk mengganti mode tampilan objek-objek di dalam game scan. Yang kedua, nih, tulisannya 2D atau 2 dimensi yang digunakan untuk mengubah perspektif dari 3D menjadi 2D ataupun sebaliknya. Ini merupakan tools Scan Like yang mengatur tampilan pencahayaan pada scan. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu audio. Di sini berguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pada game objek ini. Ini selanjutnya yaitu bernama efek. Nah, efek ini digunakan untuk menampilkan atau menghilangkan efek dari skybook, fluorescence, fog, dan lain-lain pada scan. Yang selanjutnya yaitu Gizmos. Gizmos ini digunakan untuk memilih objek yang ditampilkan di dalam scan. Dan yang terakhir yaitu Search Bar yang digunakan untuk mencari sebuah game objek di dalam scan. Selanjutnya, Windows yang kedua yaitu bernama Project Windows. Nah, ini letaknya di sini. Yang digunakan untuk mengorganisir aset yang kita gunakan.
Di sini merupakan apa ya namanya, kayak bar yang digunakan atau bahan yang disusun menjadi sebuah proyek di dalam aset. Inilah tempat untuk menyimpan aset pada game seperti gambar, suara, animasi, scene, ataupun script. Nah, window yang selanjutnya yaitu hierarchy. Nih. Ini digunakan sebagai tempat menyusun objek pada setiap scan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu Windows Inspector. Windows Inspector menurut saya pribadi ini merupakan sebuah informasi atau properties. Jadi di sini merupakan tempat mengubah nilai, properti atau setting. Pada header dari inspektor, kita bisa melihat ada beberapa icon yang bisa kita ubah nilainya. Yang pertama ini dinamakan sebagai icon button. Ini berisi warna kuning, biru, hijau, merah, orange. Nah, ini merupakan atau berfungsi untuk mengubah tampilan game object. Nih. Yang kedua, dinamakan checkbox. Digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah game object. Jadi kalau kita checklist, maka ini aktif game objeknya. Sedangkan kalau kita tidak checklist, nah kalau seperti ini maka tidak aktif game objeknya. Yang selanjutnya yaitu tag. Tag digunakan untuk menyematkan tag ke dalam suatu game objek untuk membantu proses pencarian game objek. Yang selanjutnya yaitu layer. Nah, layer digunakan untuk memisahkan layer yang biasanya berpengaruh terhadap aturan yang spesifik. Di dalam layer ini kita bisa memilih default, transparent, ignore, water, UI, dan lain-lain sebagainya. Windows yang kelima atau Windows yang terakhir yaitu Game View. Nah, di sini. Game View merupakan tampilan sesungguhnya. Jadi pada tampilan ini nantinya akan terlihat bagaimana sih game yang nantinya akan siap dijalankan pada smartphone Android maupun iOS. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat objek 3D dan mewarnai di aplikasi ini. Kita klik game object, pilih 3D object, dan kita pilih bentuk sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih kub atau kubus. Nah, ini merupakan bentuk dari kubus. Di sini saya ingin untuk mewarnainya. Gimana caranya? Kita pilih aset, create, dan pilih material. Setelah itu kita pencet ini dan memilih warna yang kita inginkan. Nah, ini. Setelah itu, kita pilih material dan klik default material. Kita pilih ini. Nah, objek sudah berwarna sesuai dengan warna yang saya inginkan. Di sini saya ingin mencoba lagi untuk membuat objek berbeda. Seperti dengan langkah sebelumnya, kita buat memilih spire. Nah, nih. Ini merupakan bentuk spire. Gimana cara mewarnainya? Tentunya seperti tadi.
Kita pilih aset, create, dan material. Kita pilih warna sesuai dengan keinginan kita. Saya pilih warna biru. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita pilih material. Gunakan yang tadi, aset yang telah kita beri warna. Nah, ini merupakan objek 3D yang telah berhasil saya buat. Ada yang berbentuk kubus. Nah, di sini kita bisa kok untuk mengubah bagaimana kita bisa membesarkan, bisa dibuat menjadi balok, ataukah bisa dibuat menjadi kubus saja. Sama seperti halnya dengan bulat, kita bisa membuat menjadi oval. Nah, ini seperti ini. Baik, dari objek yang telah saya buat, di sini saya akan mencoba untuk memberikan efek bergerak atau animasi. Bagaimana caranya? Kita klik objek 3D yang telah kita buat, klik window, dan animation. Nah, di sini kita klik add property dan memilih. Klik plus. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Coba kita jalankan. Nah, nantinya seperti ini efek bergeraknya. Add key. Kita silang. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa mengetahui efek bergeraknya? Kita klik tanda ini. Nah, kita tunggu sebentar. Ini merupakan objek 3 dimensi yang telah saya beri animasi, sehingga objek ini bisa terlihat bergerak. Stop. Baik, seperti ini saja video yang dapat saya jelaskan. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.